639, Han Feng dengan setengah kaki ke kelas Douzong. Wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius saat dia melihat Du Qi yang agung yang tiba-tiba keluar dari tubuh Han Feng. Dia benar-benar tidak menyangka orang ini telah mengambil setengah langkah ke kelas Douzong dalam 2 tahun terakhir ini. Meskipun Han Feng saat ini hanya memiliki setengah kaki ke dalam kelas, siapapun tahu bahwa selama seseorang memiliki setengah kaki di dalamnya maka seseorang sudah tidak jauh dari sepenuhnya mencapai kelas itu. Setengah kaki ini juga akan memungkinkan Han Feng jauh melebihi ahli puncak Do Huang biasa. Menambahkan kolaborasi dengan si Heart Flame miliknya, kemungkinan kekuatan bertarungnya akan benar-benar mampu berdiri bahu-membahu dengan elit sejati Douzong. Meskipun peningkatan besar dalam kekuatan Xiao Yan saat ini, dia masih memiliki tekanan yang cukup besar ketika dihadapkan dengan kekuatan bertarung yang begitu kuat. Kekuatan yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Douzong adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Selama 2 tahun terakhir ini, kamu adalah orang pertama yang membuatku mengungkapkan kekuatanku sepenuhnya. Sayap Do Qi di punggung Han Feng perlahan menghilang saat kaki Han Feng melangkah di udara dan berbicara samar kepada Xiao Yan. Tetap di udara kosong tanpa dukungan apapun. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh elit Douzong. Pada tingkat seperti itu, langit akan menjadi seperti tanah datar. Kelincahan dan reaksi seseorang akan meningkat beberapa level saat bertarung dengan orang lain. Xiao Yan menyipitkan matanya dan menatap Han Feng yang tergantung di langit. Dia perlahan menghela nafas dan berkata, "Kamu hanyalah seseorang yang memiliki setengah kaki di kelas Douzong. Apakah layak bagi Anda untuk bertindak begitu bangga dan sombong? Paling tidak, itu cukup untuk menghabisimu. Junior yang keras kepala." Han Feng membalik tangannya, dan sekelompok Do Qi yang megah seperti zat menggeliat tak henti-hentinya di tangannya. Riak energi yang samar-samar merembes keluar menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Begitukah? Xiao Yan tersenyum dingin. Api hijau tua di tangannya tiba-tiba naik dan diselimuti saat mereka menyerang. Dengan tarikan tangannya, api hijau tua itu terbelah dan berubah menjadi 2 kelompok api. Satu berwarna hijau dan yang lainnya tidak terlihat. Tangan kiri Xiao Yan memegang api hijau, sementara tangan kanannya memegang api tak terlihat. Dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan Han Feng, yang ekspresinya berubah sangat jelek saat ini. Dia tersenyum dan berkata, "Bukankah kamu sangat tidak yakin tentang bagaimana api surgawi saya telah berubah? Sekarang, Anda mungkin bisa menebak jawabannya, bukan?" Api hati jatuh. Mata Han Feng menatap tajam ke arah kumpulan api tak terlihat di tangan kanan Xiao Yan. Suara kertakan giginya membawa angin dingin saat setiap kata keluar dari mulutnya. Hanya pada saat ini keraguan di hatinya benar-benar terselesaikan. Kamu benar-benar telah menyempurnakan Fallen Heart Flame." Do Qi yang agung yang berlama-lama di tubuh Han Feng menggeliat intens, seperti bagian dalam hatinya. Sesaat kemudian, suara marah dan tidak percaya akhirnya keluar dari mulutnya. "Selamat, tebakanmu benar." Xiao Yan mengangkat alisnya dan berbicara mengejek ke arah Han Feng yang wajahnya gelap dan khusyuk seperti langit sebelum badai. Ekspresi serius gelap di wajah Han Feng mulai menunjukkan tren berkembang menjadi keadaan yang jauh lebih ganas. Betapa tidak terduga. Benar-benar tidak terduga bahwa Fallen Heart Flame tidak membunuh Anda, tetapi juga memungkinkan Anda untuk mencapai banyak hal. Nyala api hijau giok milikmu sebenarnya adalah penggabungan dari Green Lotus Core Flame dan Fallen Heart Flame. Tidak heran ia memiliki kemampuan untuk membagi si Heart Flame. Saya. Suara gelap dan serius Han Feng membawa tekanan kuat pada Do Qi saat menyelimuti Xiao Yan. Mantra api benar-benar bagus. Hehe. Anda sekali lagi mengizinkan saya untuk mengenali nilainya. Oleh karena itu, saya akan menggunakan segala cara, adil atau curang untuk mendapatkannya. Tangan Han Feng menari-nari liar saat kegilaan samar-samar muncul di wajahnya. Namun,
Jadi bagaimana jika kamu memiliki dua jenis api surgawi? Apakah Anda memiliki kemampuan untuk mengontrol kekuatan mereka dengan sempurna? Kekuatanku jauh melebihi milikmu. Selama aku mengalahkanmu, mantra api inti teratai hijau, api hati jatuh, semuanya akan menjadi milikku, orang gila. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu. Sebuah busur terangkat di sudut mulut Xiaoyan. Senyum mengejek muncul di matanya saat dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan membidik Han Feng. Nyala api yang tak terlihat segera mulai beriak. Tubuh orang gila berwajah Han Feng tidak jauh tiba-tiba bergetar saat riak api yang tak terlihat menjadi semakin kuat. Dou Qi yang agung di tubuhnya dengan cepat menjadi kacau. Akhirnya perlahan pulih setelah beberapa kedipan. Dia memegang dadanya, dan tatapannya menatap Xiaoyan dalam kegelapan dan dengan cara yang suram, memanggil api hati. Efek khusus yang membuat seseorang sakit kepala terbesar adalah sesuatu yang juga ditakuti oleh Han Feng. Tidak ada yang berani mengabaikan api hati yang tidak dapat dirasakan oleh siapapun. Bagaimanapun, bagian dalam tubuh seseorang pada akhirnya adalah bagian terlemah dan terpenting dari diri sendiri. Jika seseorang menerima sedikit luka di dalamnya, kemungkinan besar itu akan mengakibatkan kondisi seluruh orang tersebut terkena pukulan. Oleh karena itu, Han Feng dengan cepat menggerakkan sejumlah besar Dou Qi untuk menekannya saat itu muncul. Xiaoyan tersenyum saat menyaksikan Dou Qi yang agung di tubuh Han Feng menjadi lebih redup dan pucat dari sebelumnya. Tampaknya Heart Flame yang nakal telah menyebabkan Han Feng menghabiskan cukup banyak upaya untuk menekan. Dengan cara ini, kemampuan bertarung Han Feng akan sedikit berkurang saat dia membagi perhatiannya pada dua hal. Ini adalah berita yang sangat bagus untuk Xiaoyan. Kamu ingin menyakitiku dengan mengandalkan api hati kecil ini. Wajah Han Feng suram dan dingin saat dia melihat Xiaoyan. Gugusan gelombang Dou Qi di tangannya juga diaktifkan dengan cepat. Riak energi yang kuat merembes keluar dengan kecepatan yang meningkat. Dari kelihatannya, kelompok gelombang Dou Qi ini adalah serangan yang sangat kuat yang dia buat. Xiaoyan juga merasakan gugusan Dou Qi yang semakin liar dan ganas ini. Dia segera mengepalkan tinjunya dan kekuatan isap melonjak keluar, mengisap penguasa Xuan berat itu, yang terbungkus api hijau tua yang tergantung di udara, ke tangannya. Dia menghela napas dalam-dalam, dan Dou Qi di dalam tubuhnya juga sedang diekstraksi dengan liar pada saat ini. Dengan Dou Qi di tubuh Xiaoyan yang tak henti-hentinya mengalir ke Heavy Xuan Ruler, tubuh penguasa hitam gelap itu berangsur-angsur berubah menjadi warna hijau giok. Apalagi suhu di atasnya berulang kali naik. Penuangan Dou Qi berlanjut hingga saat tertentu sebelum akhirnya berhenti secara tiba-tiba. Pada saat ini, penguasa Xuan berat sudah seperti penguasa Zamrud, tampil sangat cantik. Namun, energi yang merembes keluar dari penggaris ini sedikit bergetar, menyebabkan udara di sekitarnya menjadi kabur. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk mengamati Han Feng di kejauhan saat dia memegang gagang penguasa erat-erat dengan kedua tangan. Sesaat kemudian, sekelompok gelombang Dou Qi telah mengeluarkan cahaya intens yang menusuk mata seperti matahari skala kecil yang tidak ada yang berani melihat secara langsung. Bajingan kecil, pergi dan mati! Mata Han Feng menatap tajam ke arah gugusan Dou Qi yang seperti matahari di tangannya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajahnya ditutupi dengan kegilaan yang biadab. Dengan teriakan brutal, sekelompok Dou Qi yang seperti matahari melesat dengan eksplosif ke arah Xiaoyan. Segel cahaya yang menusuk mata melintas di langit. Cahaya samar-samar mengungkapkan telapak tangan besar yang tampak seperti matahari yang jatuh dari langit karena membawa energi menakutkan yang menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Tsunami pemecah api. Penguasa Xuan berat seperti Zamrud diangkat tinggi di atas kepala Xiaoyan. Sesaat kemudian, kedua lengannya tiba-tiba ditebas dengan kekuatan besar. Cahaya energi Zamrud sepanjang 100 kaki melesat keluar dengan eksplosif dari ujung penggaris. Sikap itu seolah-olah ingin membelah tanah. Momentumnya menakutkan.
Dua energi yang sangat menakutkan itu meluncur di langit seperti kilat. Akhirnya, mereka menjadi seperti dua meteorit saat mereka bertabrakan dengan keras di depan tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Saat mereka bersentuhan, riak energi guntur yang sangat keras mulai memicu gelombang energi yang menyebar ke seluruh langit, seperti lautan badai. Seluruh area menjadi sunyi pada saat ini. Gelombang energi yang bergolak itu menghancurkan bumi. Bahkan matahari yang melayang tinggi di langit dibayangi oleh energi ini pada saat ini. Energi tetap dalam jalan buntu selama hampir 10 menit sebelum secara bertahap tersebar. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota masih benar-benar sunyi. Masing-masing dan setiap wajah mereka mengandung kejutan. Jika ledakan dari dua serangan itu terjadi di kota, kemungkinan kota Feng ini akan berubah menjadi tanah datar dalam waktu yang sangat singkat. Kekuatan penghancur yang menakutkan semacam ini adalah sesuatu yang jarang bisa dilihat orang bahkan selama pertempuran yang menentukan antara puncak Do Huang. Gelombang energi yang menyebar di langit perlahan tersebar. Dua tubuh di langit perlahan terungkap. Han Feng saat ini sedikit lebih baik. Meskipun rambutnya berantakan dan napasnya agak tergesa-gesa, dia tidak menderita banyak kerusakan dari serangan energi itu. Di sisi lain, wajah Xiao Yan pucat pasi. Bahkan napasnya menjadi jauh lebih lemah selama tabrakan ini. Melihat celah di antara keduanya, jelas bahwa Han Feng lebih unggul dalam tabrakan ini. Haha, Junior, sepertinya kekuatanmu tidak sekuat sebagai mulutmu. Mengapa? Duki Anda kelelahan saat kita mulai? Sepertinya senior ini benar-benar melebih-lebihkanmu. Han Feng juga terkejut saat melihat wajah pucat Xiao Yan. Dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Xiao Yan melirik Han Feng yang tertawa terbahak-bahak dengan kepala terangkat. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berbicara dengan senyum tipis. Bukankah terlalu dini bagimu untuk begitu bahagia? Han Feng mengungkapkan tawa dingin yang dipenuhi dengan penghinaan ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan masih memiliki mulut yang keras. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa aura pihak lain menjadi jauh lebih lemah. Jelas, dia telah menerima luka yang cukup serius dari tabrakan sebelumnya. Namun, senyum di wajahnya tidak berlanjut lama ketika menjadi kaku mengikuti tindakan Xiao Yan selanjutnya. Xiao Yan perlahan mengangkat tangannya di kejauhan. Cahaya hijau tua secara bertahap muncul di tangannya. Sesaat kemudian, cahaya hijau terbang keluar, dan teratai api zamrud tanpa cacat seukuran telapak tangan segera muncul di telapak tangan Xiao Yan. Membuat benda ini masih sangat menguras tenaga Douki. Xiao Yan menatap teratai api seperti zamrud sebelum mengangkat kepalanya dan menertawakan Han Feng yang tiba-tiba menjadi kaku. Senior, kamu akan menderita kerugian yang sama 2 kali. Sepertinya saya juga melebih-lebihkan Anda. Pada saat ini, ekspresi Han Feng langsung berubah sangat jelek. Bab 640, Teratai Api Zamrud. Teratai api mungkin hanya seukuran telapak tangan, tapi itu bahkan lebih menakutkan di mata Han Feng daripada cahaya penguasa besar dari sebelumnya yang pada dasarnya membentang di seluruh langit. Ini karena benda sialan ini hampir merenggut nyawanya 2 tahun sebelumnya. Nyala api saat ini bukan lagi warna hijau putih saat itu. Seluruh warna zamrudnya tampak lebih indah. Namun, Han Feng mengerti bahwa lotus api saat ini mungkin lebih menakutkan daripada yang dulu. Bentuk Angry Buddha Lotus Flame terkuat di masa lalu digabungkan dari Green Lotus Core Flame dan Bone Chilling Flame. Karena Bone Chilling Flame berperingkat sedikit lebih tinggi pada Heavenly Flame ranking dibandingkan ke Fallen Heart Flame, tampaknya penggabungan saat ini lebih lemah daripada masa lalu dari sudut pandang tertentu. Namun, api dingin tulang adalah api surgawi Yao Lao. Meskipun Xiao Yan bisa mengendalikannya, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk mencapai keakraban yang dia miliki dengan api inti teratai hijau. Oleh karena itu, penggabungan kedua, api surgawi, itu sedikit banyak akan menimbulkan konflik. Meskipun konflik semacam ini sulit
untuk dirasakan di bawah penindasan kekuatan spiritual Xiaoyan yang kuat, itu masih akan membatasi beberapa kekuatan lotus api. Namun, semuanya berbeda sekarang. Api inti teratai hijau dan api hati jatuh sepenuhnya disempurnakan oleh Xiaoyan. Jauh lebih halus baginya untuk mengendalikannya. Ketika Xiaoyan saat ini menggunakan dua jenis api untuk menggabungkan, api teratai Buddha marah, kelelahan Douqi atau kekuatan spiritualnya jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Selain itu, kekuatannya bahkan tidak berkurang sedikit pun. Selain itu, berbicara dari sudut pandang tertentu, penggabungan kedua jenis api ini tanpa celah menyebabkan kekuatan Angry Buddha Lotus Flame mencapai tingkat yang sangat besar. Oleh karena itu, api hati jatuh mungkin tidak sebanding dengan api dingin tulang pada peringkat api surgawi, tetapi kekuatan api teratai Buddha marah yang dibuat tidak sedikit lebih lemah dari saat itu. Han Feng samar-samar bisa merasakan kekuatan lotus api seperti Zamrud saat ini dengan mengandalkan kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Karena itu, ekspresinya berangsur-angsur menjadi lebih gelap dan lebih serius. Dia mengerti bahwa dia sekali lagi ditipu oleh Xiaoyan. Kekuatan Angry Buddha Lotus Flame mungkin sangat hebat, tetapi dibutuhkan cukup banyak kekuatan untuk menggumpal. Jika penggabungan terganggu selama periode waktu ini, teratai api secara alami akan gagal untuk bergabung dengan sukses. Namun, Xiaoyan telah menggunakan tabrakan antara Flame Splitting Tsunami dan Radiant Chisil sebelumnya sebagai penutup saat dia diam-diam menyelesaikan penggabungan teratai api. Tidak heran mengapa ekspresinya menjadi sangat pucat setelah energi tersebar. Itu bukan karena dia menerima serangan balik selama tabrakan, tetapi karena dia telah mengaglomerasi api teratai Buddha yang marah. Xiaoyan tersenyum saat dia melihat ekspresi gelap dan serius dari Han Feng. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat teratai api Zamrud yang berputar perlahan di atas telapak tangannya. Hatinya sedikit mendesis dan terisak. Ini adalah pertama kalinya dia sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membuat lotus api kuat berskala besar ini sejak dia menciptakan Angry Buddha Lotus Flame. Bentuk Angry Buddha Lotus Flame terkuat yang telah dia gunakan di masa lalu tidak hanya mengandalkan dukungan kekuatan spiritual Yao Lao, tetapi juga perlu meminjam gumpalan Bone Chilling Flame untuk menggunakannya sepenuhnya. Sekarang, bagaimanapun, Xiaoyan dengan lembut menyeret teratai api di tangannya. Lengkungan senang terangkat dari sudut mulutnya. Tampaknya rasa sakit yang dia derita di bawah tanah selama 2 tahun ini telah memungkinkan dia untuk mendapatkan hasil yang cukup baik. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan memperhatikan wajah gelap dan serius Han Feng. Dia tersenyum dan jarinya dengan lembut menjentikkan teratai api. Yang terakhir segera melayang perlahan. Teratai api Zamrud anehnya mulai mengembang setelah meninggalkan tangan Xiaoyan. Dalam sekejap mata, ukurannya yang seperti telapak tangan diperluas hingga lebarnya sekitar 5 kaki. Api hijau tua yang mengamuk naik di atasnya dan menyalakannya seperti platform lotus tempat Buddha duduk. Itu tampak suci, dan diam-diam mengandung kekuatan penghancur yang menakutkan. Setelah teratai api Zamrud mengembang hingga lebarnya sekitar 5 kaki, ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi secara tiba-tiba. Banyak sulur kecil berwarna hitam gelap menyebar ke langit. Kekuatan yang terkandung dalam teratai api benar-benar telah mencapai titik menakutkan dari ruang gemetar. Cukup banyak sulur kecil berwarna hitam berulang kali muncul dari sekeliling saat seseorang menyaksikan teratai api berputar perlahan. Mata Han Feng tiba-tiba menyusut kencang di kejauhan. Ini kekuatan penghancur yang menakutkan adalah sesuatu yang bahkan membuatnya merasa tidak nyaman. Jika dia terkena serangan ini, kemungkinan dia akan terbunuh di tempat. Orang sialan! Han Feng mengatupkan giginya dengan keras. Dia tidak berani meremehkannya sedikit pun. Raungan rendah dan dalam tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya, dan nyala api biru tua dari dalam tubuhnya meletus tanpa henti. Akhirnya, itu berubah menjadi lautan api biru tua yang lebarnya sekitar 70 hingga 80 kaki.
tubuhnya berada di tengah lautan api ini. Api berkobar di sekelilingnya, memancarkan suara keras ombak laut yang menampar batu, menyebabkan hati semua orang merasakan tekanan. Perasaan itu seolah-olah mereka sendirian menghadapi lautan luas yang tidak pernah berakhir, menyebabkan orang tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk melawan. Api biru menyebar di langit dan suhu tinggi menutupi area itu. Beberapa ahli yang lebih kuat sedikit lebih baik, tetapi sisanya, keringat menghujani tubuh mereka. Beberapa dari mereka yang bahkan lebih lemah merasa matanya menjadi putih sebelum mereka jatuh dengan kepala terlebih dahulu ke tanah. Api surgawi memiliki kekuatan yang menakutkan untuk mengubah lingkungan. Kata-kata ini memang benar. Dengan Han Feng menggunakan kekuatan penuhnya untuk bermanuver, lingkungan kota Feng ini segera muncul seolah-olah telah mengalami kekeringan untuk waktu yang lama. Bahkan air di udara benar-benar menguap. Udara kering menyebabkan orang merasakan sakit kering di tenggorokan mereka setiap mereka menghirup udara ke dalam tubuh mereka. Pergi, di bawah tatapan Han Feng, Xiao Yan menjentikkan jarinya dan lotus api hijau besar yang perlahan berubah bergetar sebelum melesat ke depan dengan suara yang menusuk telinga. Dengan lampu hijau, ia terbang menuju api biru dengan angin panas. Binatang ajaib hati laut, Han Feng menyaksikan cahaya zamrud yang mengalir yang melesat dengan ekspresi serius. Telapak tangannya bergerak dan teriakan keluar dari tenggorokannya. Segera, lautan api yang sangat besar itu bergejolak dengan hebat. Nyala api mendesing dan berputar sebelum benar-benar menjadi binatang biru tua yang sangat besar. Munculnya binatang besar ini menyebabkan beberapa warna darah menghilang dari wajah Han Feng. Jelas, benda ini cukup menguras tenaga Dou Qi. Ukuran binatang besar itu besar, dan tidak sedikit lebih kecil dari bentuk pertarungan Heaven Swallowing Python. Bentuknya seperti singa, tetapi memiliki ekor besar seperti kalajengking. Tanduk berwarna biru tua yang menonjol dari kepalanya menunjukkan cahaya biru yang berkedip-kedip. Tanduk itu kadang-kadang akan bergoyang dan bekas luka hitam kecil akan muncul di ruang kosong. Xiao Yan juga terkejut ketika kepala besar dari binatang api seperti singa besar berwarna biru tua muncul. Tidak terduga bahwa kendali Han Feng atas api hati laut telah mencapai tahap seperti itu dalam 2 tahun mereka tidak bertemu. Xiao Yan menanyai dirinya sendiri dan menemukan bahwa kemungkinan besar bahkan saat ini dia akan mengalami kesulitan menggunakan api surgawi untuk menggumpal dan membentuk bentuk binatang yang begitu rumit. Xiao Yan terkejut, tetapi lotus api zamrud yang telah mengunci targetnya tidak ragu-ragu. Tampaknya telah berteleportasi, dan dalam beberapa kilatan, itu hanya jarak pendek dari Han Feng. Angin yang menakutkan adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan lautan api biru tua menyebar ke seluruh langit untuk membentuk beberapa riak. Gi! Ekspresi Han Feng sangat serius saat dia menatap lotus api besar yang datang ke arahnya secara langsung. Segel di tangannya berubah, dan dengan teriakan pelan, singa api besar yang telah diaglomerasi dari kekuatannya sendiri mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan keras seperti guntur. Keempat kukunya segera bergerak saat menjadi seperti tank, dan tanpa rasa takut menyerbu ke arah lotus api. Jarak antara keduanya langsung tertutup. Segera, 2 energi menakutkan yang cukup untuk membakar gunung dan mendidihkan lautan, bertabrakan dengan ledakan, seperti meteor, di depan pikiran tegang Han Feng dan Xiao Yan. Bang! Seluruh langit terdiam sesaat ketika keduanya melakukan kontak. Segera, energi alam mulai menjadi kekerasan. Energi warna-warni terbang ke seluruh langit. Sepintas, sepertinya mereka dengan liar melarikan diri dari area di mana tabrakan terjadi. Pemberontakan energi yang tiba-tiba di daerah itu juga menyebabkan semua ahli di langit tiba-tiba menghentikan tindakan mereka. Banyak tatapan membawa keterkejutan yang sulit disembunyikan saat mereka menyaksikan area ini yang tiba-tiba berubah menjadi ruang hampa. Riak energi menakutkan yang merembes keluar dari teratai api dan binatang api menyebabkan hati mereka dipenuhi rasa takut. Jika energi ini menyentuh tubuh mereka, kemungkinan besar tubuh dan tulang mereka akan pecah di tempat. Bang!
keheningan hanya berlangsung sesaat sebelum badai energi bencana meletus dari pusat. Badai energi api yang menakutkan menyebar dan menutupi area yang radiusnya lebih dari 100 meter. Bahkan orang-orang dari kedua sisi pertempuran kacau di langit menggerakkan tubuh mereka dan melarikan diri ke segala arah dengan cara yang menyedihkan. Mereka mengerti dengan jelas bahwa jika mereka terkena benda ini, kemungkinan besar mereka akan menderita terlepas dari kekuatan mereka. Oleh karena itu, adegan lucu muncul. Pertempuran kacau balau yang berapi-api yang berkecamuk di langit, pada saat ini, berubah menjadi pemandangan burung-burung yang ketakutan melarikan diri. Semua orang tiba-tiba meninggalkan daerah itu. Yang tersisa hanyalah tatapan terpana yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Su Qian memukul telapak tangannya dan kekuatan yang kuat mengguncang Gold Silver Breathers sampai mereka mundur dengan cepat. Kepucatan samar juga muncul di wajah yang terakhir. Meskipun mereka bisa bersaing dengan elit Dozong dengan bergandengan tangan, mereka masih akan kalah jika semuanya benar-benar berlarut-larut. Di masa lalu, Han Feng akan lama melarikan diri dari lawan yang mengganggunya untuk datang dan membantu mereka menghadapi Su Qian. Sekarang, bagaimanapun, tidak hanya dia ditahan oleh Xiao Yan sampai dia tidak bisa pergi, tapi ada juga rasa dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Semakin banyak waktu berlalu, hanya masalah waktu sebelum mereka berdua dikalahkan di tangan Su Qian. Su Qian tersenyum dingin saat mengamati Gold Silver Breathers yang wajahnya bergantian antara putih dan hijau. Su Qian tidak mengambil keuntungannya dan mengejar. Dia berbalik dan menyaksikan pusat badai api yang menakutkan dengan ekspresi serius. Tabrakan energi semacam ini adalah sesuatu yang bahkan membuat seseorang dengan kekuatannya merasa takut. Saya benar-benar meremehkan Xiao Yan. Dia sebenarnya bisa menunda Han Feng bahkan dalam situasi seperti itu, namun aku ingin tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Su Qian melirik badai api yang menakutkan. Dia jelas mengerti dalam hatinya bahwa pemenang akan ditentukan setelah pertukaran ini. Dia tidak dapat memutuskan siapa yang akan tertawa pada akhirnya. Mudah-mudahan itu anak kecil itu